Kondisi Ahmad mulai membaik, tapi untuk lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda cukup. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Ahmad aku suruh untuk ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7, kami mulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, aku pun bikin parit di sekitar tenda. Aku pakai headlamp soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, aku ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Aku masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. "Kamu takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita." Bajingan, gumam aku dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, aku tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakangku rasanya rame banget. Aku pun buru-buru beresin parit dan masuk dalam tenda. Setelah matang, kami makan dengan lahap. Lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana benar-benar hening, gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Aku tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak warno, aku tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putuskan untuk tidur. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani aku yang susah tidur. Aku pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda aku mendengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat, mulai dari depan, belakang, dan samping. Hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak aku kaget dan bangunin Fajri yang ada di sampingku. Dia pun terbangun dan nanya aku kenapa. Aku cuma geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Aku pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa ditahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda, masih terhalang flysheet katanya. Akhirnya aku iyakan, dan dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda. Aku minta untuk meriksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu dia pun pipis, dan aku senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir, anjir," dengan wajah yang ketakutan. Aku tanya kenapa dia gak jawab apapun. Fajri meminta aku untuk gak tidur. Ya aku iyakan aja. Lagi pula aku emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba di tengah obrolan kita ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Kami berdua panik. Aku gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat, seperti suara orang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek sangat keras dari atas tenda dan dak. Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Aku dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda.
Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai nangis, aku dan Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang. Kami akhirnya bisa tenang, tapi belum berani untuk mengecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan. Di dalam tenda kami mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya, ada apa dengan tenda kami? Aku jelasin kalau tenda rubuh. Apalagi aku ngeri kalau framenya sampai patah. Aku terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, aku cek jam dan ternyata udah jam 4:30. Aku dan Rama memberanikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Aku pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika aku senterin ke arah tenda, ternyata tendaku masih berdiri kokoh. Aneh. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh. Aku dan Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula. Aku gak ngerti. Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama menyuruh aku untuk melihat ke atas pohon sebelah kanan. Aku spontan senterin ke arah tersebut. Aku ngelihat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon. Tapi sorot matanya melotot ngelihat kita berdua. Aku pura-pura gak ngelihat dan cuek. Aku ngasih aba-aba ke Rama untuk masuk ke tenda. Padahal kakiku udah gemeter banget. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke aku kalau bilang ke teman-teman yang lain di luar gak ada apa-apa. Tenda udah diberesin. Biar semuanya tenang dan gak panik, aku iyakan. Ketika masuk, aku jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke aku sebelumnya. Aku lapar. Udah langsung inisiatif bukan tenda dan masak. Awalnya aku takut kalau sosok itu masih ada dan ternyata udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyok dan balsem semalaman. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa sinar matahari terlihat. Kami segera keluar. Aku pun menyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan. Kemudian kami masak air untuk seduh kopi sambil diskusi terkait kaki Ahmad. Lanjut naik atau turun? Aku bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan jalannya. Aku masih ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Agi meyakinkanku untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya aku pun mengiyakan dan semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami bebersih sampah logistik, berkemas dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kami memulai berjalan. Aku masih paling belakang dan Rama di depan. Kita jalan perlahan. Ahmad sesekali meminta untuk break karena kakinya sedikit terasa sakit. Kami pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan.
1 jam kemudian kami pun sampai di simpang Malabar. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking pole yang aku pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat padang atau sabana yang luas, dihiasi dengan pohon edelweiss yang kering pada saat itu. Aku usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. Sambil berjalan kami mengabadikan beberapa foto. 45 menit kemudian kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga. Makan siang. Karena kebetulan stok air menipis, kita bagi tugas. Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana. Agi dan Fajri masak, sedangkan aku bertugas untuk rebahan. Karena posisi aku sangat capek. Rama dan Huda beres mengambil air. Agi dan Fajri pun selesai masak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar jam 1 kami lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit mulai berubah menjadi gelap. Karena trek berbatu, lumayan menguras tenaga. Tak terasa ternyata kami berpisah kembali. Kali ini terbagi 2. Aku, Ahmad dan Fajri di belakang, sedangkan sisanya di depan. Seperti biasa, kami pun istirahat dan foto-foto. Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju kandang badak, karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. Kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang perjalanan di jalur kawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras. Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali. Bedanya, aku jalan sendiri di belakang. Awalnya aku kira Ahmad di depan aku, ternyata aku salah lihat. Aku di belakang dan sendirian. Aku tetap tenang karena emang udah pernah lewat jalur ini. Jadi harusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan, aku turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit aku jalan sendirian. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena aku juga lumayan capek, aku putuskan untuk ikut duduk. Ketika udah sampai, aku sapa dan langsung duduk di tengah rebahan di dekat mereka. Ternyata sapaanku gak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Aku pun cuek, duduk dan rebahan sambil meremin mata. Aku ngambil minum karena haus, karena aku mau nawarin mereka. Tiba-tiba mereka gak ada, hilang. Anehnya, di trek naik atau turun, mereka gak kelihatan sama sekali. Jeda aku merem dan ngambil minum gak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari, aku tetap bisa ngelihat atau ngerasain langkah kaki. Tapi ini gak ada. Beres minum, aku langsung pergi dari situ dan lari, mencoba untuk gak panik. Di tengah terpaan hujan, aku lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng sedikit, bisa jatuh dan luka-luka. Aku terus fokus jalan hingga akhirnya aku ternyata bertemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda. Sial. Karena aku yakin kalau mereka bukan manusia, aku mencoba untuk cuek dan pura-pura nggak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Aku pun jalan santai melewati mereka. Karena sedikit penasaran, aku nengok pelan. Dan rombongan tersebut balik melototinku, benar-benar melotot. Aku lari sekuat tenaga.
Walaupun badan udah benar-benar capek. 10 menit aku lari, lagi-lagi aku nemuin rombongan tersebut. Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arahku. Di situ aku benar-benar gak ngerti harus ngapain. Sumpah capek. Akhirnya aku mutusin untuk melangkah maju. Yang penting coba dulu. Mulutku gak berhenti terus baca doa. Hati deg-degan gak karuan. Badan udah lemes, bingung mau ngapain. Aku mencoba maju selangkah demi selangkah. Ketika aku hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya lega banget. Aku langsung lari, gaspol, gak peduli licin. Yang penting cepat ketemu teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, aku bertemu Rama dan Ahmad. Aku senang bukan main. Aku minta istirahat karena bukan badan doang yang capek, hati juga sedih. Mereka berdua cuma bertanya, ada apa? Dan kenapa aku ada di belakang? Padahal mereka berdua ngelihat aku di depan mereka. Lalu, yang tadi siapa? Aku perlahan menjelaskan, kalau pas hujan mulai deras, aku terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka, kalau aku ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tak berselang lama kami bertemu Agi, Fajri, dan Huda. Hujan mulai reda. Karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah, curam. Ditambah kondisi malam menyiksa. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan memastikan pijakan dan kami berhasil sampai di bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tak ada yang banyak bicara. Kami semua merasa lelah. Hingga akhirnya keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba, dari arah hutan sebelah kanan, terdengar jeritan bayi disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kami saling berpegangan tangan. Doa terus diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami. 15 menit kemudian suara tersebut hilang dan kami sampai di percabangan Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya sebentar lagi sampai. 5 menit kemudian kami sampai di pos kandang badak. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda, mungkin kurang dari 8 tenda. Kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air. Tujuannya agar gampang untuk sekedar mengambil atau menggunakan air. Kami berbagi tugas. Ada yang mengambil air, mendirikan flysheet, dan mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama, 2 tenda berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda. Sambil menunggu giliran, aku cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air, dingin, mirip air es. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakangku tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Merasa janggal, aku langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, aku minta temenin ke Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan, beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Aku pasang tali jemuran di bawah flysheet agar kalaupun nanti hujan masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil aku pasang. Baju yang kotor dan basah aku jemur, begitupun dengan Rama. Setelah semua beres, baru aku mau masuk ke tenda. Rama tiba-tiba bilang, kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin aku ya. Perasaan udah mulai gak enak. Aku iyain, lalu masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Aku menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya, kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8 kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama hujan turun, cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Aku usahakan jangan sampai tidur terlalu larut, karena besok kami harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke Puncak Pangrango.
Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama dan aku tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan, kemudian kami tidur. Aku berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurnya gak ada hal-hal aneh yang aku rasain. Aku tidur lagi. Sekitar jam 2, aku lagi-lagi terbangun karena haus. Aku duduk, minum, lalu tiduran, mencoba untuk tidur kembali. Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badanku dingin bukan main. Disusul pusing yang berat. Aku mencoba tetap merem, hingga kemudian kakiku serasa kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit aja sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Aku mencoba menggerak-gerakkan badan, gak bisa. Teman-temanku yang lain masih tidur, gak keganggu sama sekali. Sosok tersebut masih duduk di atasku. Aku benar-benar ketakutan. Kaki serasa patah, sakit banget kalau digerakin. Aku cuma bisa mermelek berulang-ulang, memastikan sosok tersebut masih ada atau enggak. Hingga akhirnya kakiku tiba-tiba bisa digerakkan seperti semula. Aku coba buka mata sedikit demi sedikit dan ternyata sosok tersebut hilang. Sementara ini aman. Akhirnya aku coba untuk merem lagi. Kaki udah mulai berasa normal. Tapi aku benar-benar nyium bau kemenyan campur bau busuk di dekat kepalaku persis. Aku pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Aku pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. Aku gak tega membangunkan teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang tampak kelelahan. Ketika aku membuka resleting pintu tenda, di kiri atau kanan tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau tersebut pun hilang. Melihat nesting yang berantakan, aku pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat sudah selesai dan ketika aku sudah merangkak masuk, tiba-tiba bau tersebut tercium lagi persis di belakangku, disertai dengan bisikan suara "Ha". Aku spontan balik badan. Lalu, tiba-tiba di depan mukaku ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kakiku. Hadap-hadapan muka, aku teriak sekencang-kencangnya. Rama dan Fajri bangun. Gak tahu kenapa mereka berdua langsung melukku. Mereka menyuruhku untuk membaca istighfar terus. Selepas itu entah kenapa aku gak bisa ngomong apa-apa. Masuk ke tenda pun setengah digotong mereka. Aku disuruh minum. Aku cuma ketawa kecil ngelihat mereka berdua. Aku lihat jam, ternyata udah hampir jam 4. Huda dan Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap untuk summit. Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beberes dan siap-siap. Logistik kompor dan gas aku masukkan ke dalam tas. Setelah itu kami makan. Sekitar 4:30 kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain ada yang sudah duluan, tapi kami nggak tahu mereka summit ke Pangrango atau Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Aku memastikan keadaan kaki Ahmad. Katanya oke. Ya udah, kami berjalan tipis beriringan. Aku tetap di belakang. 5 menit kemudian kami sampai di percabangan antara puncak Gede dan puncak Pangrango. Kami pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasana gelap. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya terasa perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Aku dan Rama pergi mengantarkan. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang dekat. Kami mengiyakan. Aku dan Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, aku gak ngerasa hal ganjil apapun. Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak aku yang anggap biasa. Kami terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki yang lain.
Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa mentari datang. Sudah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat. Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7 aku bertemu dengan seorang pendaki yang turun. Aku tanya apakah puncak masih jauh. Dia pun menjawab kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, kami pun cuma tertawa kelelahan. Agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas naik lagi. Singkat cerita, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit turun dari puncak, kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Choi Ho-gye, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Aku dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar kenang-kenangan. Mandalawangi memang tak seluas Surya Kencana, namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula, Ahmad sendirian di tenda. Setelah beberes, kami berjalan naik ke arah puncak Pangrango, kemudian langsung turun menuju kandang badak. Hanya 2 jam perjalanan turun, kami pun sampai di tenda. Ahmad terlihat duduk dan memasak air sesampainya kami di tenda. Kakinya pun sudah lumayan membaik. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai memasak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya, sekitar jam 4 lewat, kami turun menuju basecamp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam. Trek relatif landai. 15 menit kami berjalan turun, hujan pun turun. Tidak terlalu deras. Kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya. Tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini aku berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun tapi tak kunjung sampai. Awalnya aku kira Rama dan yang lainnya. Ternyata gak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit kami tiba di shelter tersebut. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun suara langkah tersebut masih terdengar. Di tengah suara gerimis hujan, langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, aku putuskan untuk terus turun. Dari shelter air panas menuju pos Batu Kukus 3, kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan tercebur ke dalam jurang berisi air panas. Aku berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba Fajri menyuruhku untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah. Aku iyakan. Kami terus berjalan hingga sampai di pos Batu Kukus 3. Hujan masih turun cukup deras, tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus berjalan melewati pos Batu Kukus 2 dan 1, kemudian Rawa Denok 2 dan Rawa Denok 1. Sekitar 5:30 kami pun tiba di pos Rawa Panyang Cangan, persimpangan menuju air terjun Cibereum dan base camp. Kami istirahat sebentar, minum dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu Rama dan yang lainnya masih belum datang. Padahal
kami jalan tidak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit beton tersebut bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Aku mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang Fajri. Awalnya aku kira dahan pohon yang jatuh. Namun, lama-lama sesuatu yang seperti dahan tersebut berdiri, membalikkan badan dan meloncat-loncat. Itu pocong. Kami lari sekencang-kencangnya, hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu. Aku cek ke belakang, sosok tersebut masih ada. Aku yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan, mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tak lama kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter dan nampaknya ada bapak-bapak sedang duduk. Sepertinya warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman. Kami duduk berjarak 10 meteran dengan bapak itu. Dia hanya duduk dan termenung. Aku menawarkan rokok. Dia hanya diam saja. Akhirnya dia pun bertanya, "Kami dari mana?" Aku jawab habis naik ke Pangrango. Dia pun tertawa. Aku juga salting. Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, aku saling bertatap muka dengan Fajri. Aku jawab aja, "Enggak pak." Dia kemudian memastikan lagi, "Yakin?" Aku pun menjawab, "Iya pak, aman." Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Aku ngerasa mulai gak beres. Aku kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba bapak tersebut terdiam. Kemudian mata bapak tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami kaget. Ancang-ancang lari. Bapak tersebut lalu teriak, "Yang kejar kalian di jembatan itu saya." Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah kami terabas. Tak jarang kami berdua jatuh, gak peduli apa yang ada di belakang. Kami terus berjalan dengan cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian akhirnya kami sampai di base camp. Rasanya lega banget. Kami istirahat di depan ruangan base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak konyol. Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makanan. Fajri kemudian bercerita, mengapa ketika di jembatan setelah shelter air panas, ia memintaku untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya ditepuk. Kemudian, ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun, karena merasa belum ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya ia memintaku untuk jalan sejajar. Bahkan ketika kami sampai di telaga, Fajri sudah curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya ketika baru duduk, ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak-bapak tersebut. Dia pun gak ngerti kenapa aku seberani itu ngajak ngobrol. Kami hanya bisa tertawa, pengalaman yang menegangkan. 1 jam kemudian sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Aku tanya, aman atau enggak? Ternyata mereka juga sama mengalami hal aneh, tapi tidak se ekstrim aku dan Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih saat melewati jembatan kayu, namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita, ketika ia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Ahmad ketakutan, hingga dia pun masuk ke tenda orang lain, pura-pura mengobrol. Untung saja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak, sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda
Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia dan Rama memelukku ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya, Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kakiku. Menurutnya, sosok tersebut seperti ingin membawaku ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun, saking takut melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal kenapa aku malah nekat keluar tenda. Ketika aku teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memelukku. Rama yang bilang untuk meluk dan gotong aku masuk ke dalam tenda. Katanya, aku seperti ditarik oleh sosok tersebut. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda. Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya nggak bisa tidur pulas. Mereka mendengar bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Setelah makan dan beberes sekitar jam 10 malam, angkutan desa datang untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu kurang dari jam 12, kami pun sampai. Aku bergegas langsung mandi dan bebersih. Badan lengket-lengket, hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu kami memilih makan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya kami berenam memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi, sedangkan aku, Ahmad, dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi Gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita menarik.